Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, saya ingin sedikit cerita nih tentang pengalaman saya bersama istri. Di tahun 2017, istri saya itu dapat asesmen ke Malaysia. Sebelum mengambil asesmen tersebut, tentunya istri saya minta izin dulu ataupun approval nih dari saya. Kira-kira saya rela nggak kalau misalnya istri saya pergi asesmen ke Malaysia dan kami LDR kurang lebih selama 1 tahun. Posisinya waktu itu kami baru aja menikah dan tentunya belum ada Pauline ya saat itu. Tentunya sebagai seorang suami yang open-minded, saya nggak bisa melarang asesmen istri saya itu. Terlebih tentu saja asesmen tersebut tentunya akan berdampak positif terhadap perjalanan karir istri saya. Singkat cerita, perjalanan LDR pun dimulai. Bilangnya sih LDR ya, tapi tiap bulan tuh kita selalu ketemu. Antara saya yang ke Malaysia atau istri saya pulang ke Indonesia. Walaupun sama-sama negara berkembang, tapi harus saya akui ya, Indonesia dengan Malaysia itu agak lumayan jauh nih dalam hal infrastruktur. Kalau di Malaysia, transportasi umumnya itu udah jalan banget. MRT, LRT, monorail, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Malaysia, banyak tuh stasiun MRT ataupun LRT yang terhubung dengan mall, pusat perbelanjaan, ataupun hunian apartemen. Nah, untuk hunian yang langsung tersambung dengan stasiun MRT ataupun LRT tersebut, dinamakan dengan Transit Oriented Development. Tenang. Di video kali ini saya nggak akan membahas tentang Transit Oriented Development di Malaysia, apalagi tentang perjalanan LDR saya bersama istri. Tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan BUMN yang bergerak di bidang properti yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Adi Komuter Property dengan kode ticker ADCP. Sebenarnya untuk video pembahasan ADCP udah pernah saya share di video yang ini ya. Tapi karena IPO-nya ADCP ini mundur dan baru akan mulai proses IPO-nya kembali, banyak di antara Sobat Maya yang minta saya untuk mereview ulang IPO-nya ADCP ini. Makanya saya buat ulang video pembahasannya, tentunya dengan menekankan perubahan yang terjadi pada prospektus yang terbaru. Penasaran dengan video pembahasannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Adi Komuter Property atau nantinya saya sebut dengan ADCP ini didirikan pada tahun 2018 dan bergerak dengan kegiatan usaha utama yaitu perhotelan dan juga real estate. ADCP memiliki konsep yang unik, di mana properti-properti yang ditawarkan itu mengusung konsep TOD atau Transit Oriented Development. Jadi konsep TOD ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki hunian yang langsung terintegrasi dengan kendaraan umum di Indonesia, antara lain Transjakarta, MRT, ataupun LRT. Nah, konsep TOD inilah yang membuat IPO ADCP ini menjadi menarik. Nah, kita coba lanjut melihat siapa pemegang sahamnya ya. Dari sisi pemegang saham, ternyata enggak ada perubahan dari prospektus sebelumnya. Hanya ada 2 pemegang saham, yaitu yang pertama adalah PT Adikarya yang memegang 99,99995% dan sisanya adalah Koperasi Adi Sejahtera. Jadi jika nantinya di hari H listing ada yang jualan di bawah harga IPO, so pasti dia itu jualan rugi. Ataupun ada kemungkinan itu adalah big fund yang mau ngumpulin barang ataupun saham ADCP ini di harga bawah ya, seperti pada kasus MTEL kemarin. Lalu dari struktur IPO-nya juga nggak ada perubahan ya. Sebanyak-banyaknya 8 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 28,6% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 130 hingga 200, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,6 triliun. IPO jumbo ya. Lalu untuk rencana penggunaan dana IPO-nya pun nggak ada perubahan. Jadi untuk dana IPO-nya itu nanti sekitar 45% itu akan digunakan untuk pengembangan proyek existing dan juga proyek recurring. Lalu yang kedua adalah sekitar 35% itu akan digunakan untuk akuisisi ataupun pengembangan lahan baru.
Dan yang terakhir adalah sekitar 20% itu akan digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi seri A. Jadi tujuan IPO-nya itu 80% dipakai untuk ekspansi usaha, sedangkan 20%-nya dipakai untuk buyback obligasi. Tujuan IPO yang tergolong wajar ya. Lalu untuk jadwal dari IPO-nya ADCP ini tentunya mengalami perubahan. Dari yang awalnya berencana untuk listing di bulan Desember 2021, akhirnya mundur ke Februari 2022. Berikut adalah jadwalnya. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya dari tanggal 27 Januari hingga 7 Februari 2022. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu dari tanggal 15 hingga 21 Februari 2022 dan akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 23 Februari 2022. Jadi dari tanggal video ini upload ke masa offeringnya itu masih jauh banget ya waktunya. Jadi Sobat Maya masih punya kesempatan dan punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya mau ikutan IPO-nya ADCP ini atau enggak. Lalu coba kita lihat ya siapa underwriter dari IPO-nya ADCP ini. Nah, ternyata terdapat perubahan nih terhadap underwriter-nya ADCP Sobat Maya. Sebelumnya itu ada 6 broker yang menjadi underwriter, sekarang hanya tinggal 5. Broker yang masih menjadi underwriter yaitu yang pertama adalah Bahana Sekuritas Indonesia, lalu CMB Niaga Sekuritas Indonesia, Maybank Sekuritas Indonesia, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan Sukor Sekuritas Indonesia. Sementara RHB Sekuritas Indonesia enggak kelihatan lagi nih menjadi underwriter di IPO-nya ADCP ini. Nah, kita nggak tahu ya apa alasan RHB mundur dari IPO-nya ADCP ini. Bisa jadi karena dana IPO-nya ADCP ini adalah IPO jumbo dan semua underwriter itu full komitmen terhadap IPO-nya ADCP ini. Dalam artian, jika ada dana yang tidak terserap oleh masyarakat, maka underwriter-nya yang akan mengambil posisi tersebut. Dan bisa jadi, mungkin karena kemunduran RHB inilah, IPO ADCP juga dimundurkan. Tapi itu hanya menduga-duga ya, kita nggak pernah tahu alasan sebenarnya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya punya informasi terkait hal ini, jangan lupa sharing juga ya di kolom komentar. Nah, untuk IPO jumbo seperti ADCP ini, kita nggak perlu melihat track record dari underwriter-nya. Karena dari pengalaman emang nggak terlalu berpengaruh. Oke, kita lanjut melihat sisi laporan keuangannya. Untuk laporan keuangan, prospektus sebelumnya itu hanya menampilkan data hingga 30 Juni 2021. Tapi untuk prospektus terbaru, itu udah ditampilkan hingga 31 Agustus 2021. Coba kita bedah ya. Dari sisi aset, dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan. Dari total aset sejumlah 2,5 triliun di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 5,5 triliun di 31 Agustus 2021. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, ternyata terjadi peningkatan juga ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan aset, untuk rasio liabilitas dari ADCP ini masih tergolong aman ya. Beda dengan perusahaan konstruksi BUMN yang hutangnya gila-gilaan. Cuma di sini kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, ada kesalahan cetak ataupun perhitungan untuk liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Di prospektus, jumlah liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 3,106 triliun. Namun seharusnya adalah sebesar 3,103 triliun. Lalu untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya pun ada kesalahan nih Sobat Maya. Di prospektus, jumlah liabilitas jangka panjangnya adalah sebesar 386 miliar. Namun, seharusnya adalah sebesar 389 miliar. Nggak tahu karena terburu-buru atau gimana ya. Namun, kayaknya kurang etis aja terjadi kesalahan seperti ini untuk sebuah perusahaan yang skalanya besar banget. Lalu dari sisi ekuitas, terjadi peningkatan yang lumayan signifikan di tahun 2019. Setelah itu cenderung stabil dan posisi terakhir ekuitasnya adalah sebesar 2 triliun. Nah, di sini kembali terjadi typo pada jumlah ekuitasnya. Bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Tiba-tiba ada kelebihan angka 2 di sini. Mungkin karena dikejar deadline juga ya. Jadi bikinnya itu agak terburu-buru nih karena memang harus kejar dana IPO-nya sesegera mungkin. Karena obligasi seri A dari ADCP ini sendiri itu jatuh tempo di bulan Mei 2022 ini.
Jika terus diundur, malah tujuan IPO-nya nggak bakal tercapai. Per 31 Agustus 2021, DER ataupun Debt to Equity Ratio dari ADCP ini agak mengalami penurunan ya. DER-nya itu sebesar 178% per Juni 2021. Tapi per Agustus 2021 menurun menjadi 174%. Nilai yang masih tergolong wajar untuk perusahaan properti. Coba kita lanjut ke laporan laba ruginya. Dari sisi laporan laba rugi, sama ya seperti komen saya di video sebelumnya. ADCP yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha di tahun 2020 patut diberikan apresiasi. Karena kita semua tahu bahwa tahun 2020 adalah tahunnya pandemi dan tentunya tahun yang berat bagi sektor properti. Nah, untuk perbandingan laba usaha per 31 Agustus 2021 dibandingkan dengan 31 Agustus 2020, itu jauh banget ya. Di 31 Agustus 2020, ADCP masih merugi sebesar 990 juta. Namun, per 31 Agustus 2021, ADCP udah mencetak laba sebesar 42 miliar. Jika kita lihat secara historikal, besar harapan untuk laba full year ADCP di tahun 2021 ini lebih besar dari tahun 2020. Berikut adalah breakdown dari pendapatan usaha ADCP. Per 31 Agustus 2021, penyumbang pendapatan usaha terbesar masih sama ya, yaitu dari lini bisnis properti. Hal ini menggambarkan bahwa hunian yang ditawarkan oleh ADCP itu benar-benar laku di pasaran. Untuk jangka panjang, sepertinya prospek dari ADCP ini akan semakin menarik. Nah, untuk valuasinya nggak terlalu jauh berbeda dengan video sebelumnya ya. PER di tahun 2021 itu sebesar 87,57 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 1,55 kali. Untuk PER ini masih dengan asumsi perhitungan pro rata dari laba per 31 Agustus 2021. Sementara bila kita lihat secara historikal, kinerjanya ADCP di kuartal 4 itu biasanya meroket. Jadi ada kemungkinan PER-nya ADCP ini secara full year akan semakin mengecil. Lalu coba kita bandingkan valuasi antara ADCP dengan kompetitornya yang punya usaha di bisnis yang sejenis, yaitu hunian TOD. Jika kita bandingkan dengan URBN, jelas bahwa ADCP di harga IPO ini masih tergolong murah ya. Dan jika kita bandingkan dengan Deal, malah Deal ini nggak berhasil mencetak laba di tahun 2021. Walaupun secara PBV memang jauh lebih murah dibandingkan dengan ADCP. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja ADCP di tahun 2020 lumayan memuaskan. Walaupun di tengah pandemi, ADCP masih bisa menghasilkan laba yang lumayan besar. Untuk laba full year di tahun 2021, kita masih belum tahu ya apakah akan melebihi laba di tahun 2020 atau enggak. Tapi kalau misalnya kita melihat data historikalnya ya, harusnya laba full year di tahun 2021 ini jauh melebihi laba full year di tahun 2020. Menurut saya pribadi, ruang tumbuh bagi ADCP ini masih sangat besar. Apalagi mengingat ke depannya, transportasi massal itu akan semakin banyak beroperasi. Dan tentunya hal ini akan mengakibatkan hunian TOD akan makin diminati oleh masyarakat. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari ADCP di tahun 2021 cenderung mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan URBN di sektor yang sejenis, masih ada ruang tumbuh bagi ADCP untuk naik harganya. Kesimpulan yang ketiga, IPO ADCP adalah IPO jumbo dan ada 5 broker yang terlibat dalam IPO ini. Dari yang sebelumnya ada 6 broker. Kita nggak tahu alasan kenapa RHB mundur dari IPO-nya ADCP ini ya. Tapi menurut saya kemunduran RHB ini nggak terlalu berpengaruh karena masih ada 5 broker besar yang mengawal IPO ADCP ini. Kecuali kalau misalnya ya pada masa offering tiba-tiba jumlah brokernya berkurang lagi menjadi 4 atau 3 contohnya ya. Nah itu mungkin saya akan mundur dari IPO ADCP ini. Lalu kesimpulan yang terakhir, untuk IPO ADCP ini saya akan tetap beli. View saya terhadap ADCP masih sama. Masih ada ruang bertumbuh yang lumayan besar di masa mendatang. Apalagi jika nantinya harga finalnya itu ada di harga bawah, maka IPO ADCP ini akan menjadi semakin menarik.
Karena jika harga finalnya itu di bawah harga 200, maka rewardnya itu lumayan menarik ya. Satu kali arah aja udah 35%. Tapi tentunya tetap ada resiko ya. Bisa jadi penjatahan ADCP ini dapat banyak dan malah diguyur di hari pertamanya listing. Jika itu yang terjadi, maka saya nggak akan ragu untuk cut loss ADCP ini di hari pertamanya listing. Worst case minus 7% dan tentunya saya udah siap dengan resiko tersebut. Untuk alasan kemunduran IPO ADCP ini, dari manajemen dan juga corporate sekretarinya bilang hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. Tapi menurut saya pribadi, alasan kemunduran IPO-nya ADCP ini karena di akhir Desember kemarin, itu sektor properti lagi jelek-jeleknya ya. Dan juga banyak IPO yang listing di akhir Desember kemarin. Sehingga ada kemungkinan ADCP ini sedikit khawatir ya, nantinya dana IPO-nya itu enggak terserap maksimal kepada masyarakat. Nah, di awal Februari ini, sektor properti itu udah mulai menggeliat ya. Tentunya hal ini akan berdampak positif pada IPO-nya ADCP. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya sharing di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO ADCP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham ADCP atau enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.